Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Alina Wiyati dengan NIM 202461089 serta tempat tugas saya di SD Negeri 054876 Cinta Dapat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK IAIN Loksmawe. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Submateri asiknya belajar Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kelas 3 SD semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024, berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat tepat, gerak. Siap, gerak. Nah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabarnya, sehat? Iya, alhamdulillahirobbil. Iya. Sebelum belajar, biasanya kita ngapain dulu, Nak Aku? Iya, baca dong. Oke, baca doa. Bismillah. Alhamdulillahirobbil. Setelah kita tadi membacakan doa, tak lupa pula kita menyanyikan lagu nasional, menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Iya, kita nyanyikan sama-sama lagu Garuda Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata anak ibu sudah hafal semua ya lagu kebangsaan, ya kan? Bangsa Indonesia. Oke. Hadir semua? Iya, hadir semua. Alhamdulillahirobbil alamin.
Ternyata anak ibu ini rajin-rajin semua ya ke sekolah ya. Biar jadi anak yang apa? Yang pinter ya kan? Membanggakan kedua orang tuh. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran atau materi yang baru, ibu sedikit ingin mengulang materi kita yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Siapa nama Nabi dan Rasul kita? Ayo sayangku, siapa? Nabimu? Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jangan dilupakan bahwasanya Nabi kita itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sebelum ibu menyampaikan materi yang baru, ya, sedikit ibu ingin bertanya, ya, kepada anak-anak ibu sekalian. Kalian tujuannya ke sekolah itu untuk apa? Iya, belajar. Lagi apa? Menuntut? Iya, menuntut ilmu. Manfaat belajar itu apa? Untuk diri kalian biar apa? Iya, biar pintar. Lagi biar apa? Biar apa? Biar pandai baca, pandai nulis, pandai berhitung. Ya kan aku? Kalau kita jadi orang pandai ya, kita disayangi siapa? Teman, orang tua, ya kan? Kita sama-sama melanjutkan ya pelajaran baru atau materi yang baru, yaitu belajar apa? Asiknya belajar apa? Iya, asiknya belajar surah Al-Alaq. Iya, surah Al-Alaq. Udah pernah dengar surah Al-Alaq? Sudah pernah dengar surah Al-Alaq? Oh, siapa yang hafal surah Al-Alaq? Ada yang hafal? Belum ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sadaqallahul azim. Gini, nanti ibu tampilkan video ya. Nanti kalian perhatikan ya. Nanti di situ ibu jelaskan. Habis nanti ibu kasih pertanyaan. Disimak ya. Oke? Dan Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW menerimanya saat berada di Gua Hira. Surah Al-Alaq tergolong surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi tinggal di Mekah. Nama surah diambil dari ayat yang keempat. Al-Alaq artinya segumpal darah. Pesan pokok dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perintah membaca, berarti perintah belajar. Yang kedua, pentingnya kegiatan membaca. Yang ketiga, menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang keempat, pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Yang keenam, Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Dan yang terakhir, membaca adalah kunci ilmu. Baiklah, sekarang marilah sama-sama kita lafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sebab ayat 1 sampai 50 adalah Nabi berkhawat di Gua Hira. Berkhawat artinya adalah mengasingkan diri dari keramaian. Saat itu, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ia berkata, Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril mendekat Nabi dan berkata,
Nabi tetap menjawab, itu sudah kita baca sampai berulang 3 kali. Baru Nabi menirukan ayat 1 sampai dengan 5. Nabi Muhammad SAW pulang dari berkhalwat. Nabi Muhammad SAW pulang dari berkhalwat. Beliau menggigil kedinginan. Beliau meminta Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Nabi menceritakan kejadian itu di luar Hira. Siti Khadijah mengajak Nabi menemui pamannya. Pamannya adalah seorang pendeta. Namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah menjelaskan bahwa itu adalah wahyu Allah. Tanda Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Dan ada pun contoh ilustrasi pada saat Nabi berkhalwat di Gua Hira sebagai berikut. Sudah paham semuanya tadi? Dari video yang Ibu tampilkan udah paham? Oke. Sebelum Ibu tanya, sebelum Ibu menjelaskan, coba biar semangat. Ayo ketua kelas. Tepuk selamat pagi. Selamat pagi. Harus happy. Tunjuk pipi. Oke, pintar nah Ibu semua ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ada berapa ayat? Ada iya, ada 5 yang dipelajari di kelas 3. Iya, semua itu ayatnya ada berapa jumlahnya? Ada 19? Iya, 19 ya, nah 19. Iya, surat Al-Alaq itu adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Iya, enggak, dia betul di Mekah. Di mana tadi? Hah? Dari video tadi di mana aku? Di Gua Hira. Iya, di Gua Hira ya nak ya. Disitulah Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Dari siapa? Dari Allah. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang tahu? Siapa yang menyampaikan? Iya, betul, malaikat. Malaikat siapa? Ayo. Pandai. Marwah ingat ya, malaikat Jibril. Tepuk tangan untuk Marwah dulu. Ingat dia, pinter. Oke, lanjut ya. Surah Al-Alaq itu ada 19 ayat, tetapi yang dipelajari itu hanya 5 di kelas 3. Iya. Surah Al-Alaq itu berisi tentang perintah apa? Ayo masih ingat tadi? Perintah apa sayang aku? Ayo. Perintah apa nak aku? Perintah apa? Abdul? Nah, kakeknya turun ke sayangku. Kakinya sayangku. Ayo, perintah apa nak aku? Hah? Iya, perintah apa sayangku? Pandai, tepuk tangan rapi. Pintar. Iya, perintah membaca. Perintah membaca. Jadi, waktu zaman dulu aja, Nabi Muhammad aja disuruh baca. Apalagi kita sekarang. Ya nak ya? Disuruh baca. Sekarang ya baca aja ya. Contoh seperti sekolah itu gratis. Gratis nggak? Gratis. Tapi walaupun gratis banyak juga yang nggak sekolah kan? Iya. Banyak juga yang malas kan? Iya. Kalau zaman Nabi Muhammad dulu ya, perintah belajar, perintah membaca itu ya. Tadi Al-Alaq tadi yaitu perintah apa? Membaca agar kita supaya apa? Pintar. Mau nggak jadi orang bodoh? Enggak. Mau nggak jadi orang pintar? Mau. Iya. Contoh, misalkan, bisa kita pergi kemana ya anak-anak ibu ya? Ini jalan apa misalkan? Bang, tanyalah jalan apel yang mana? Padahal di depan kita ada jalan apel karena kita nggak pandai baca ditokohin orang. Berarti membaca itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya sangat penting. Bagi siapa? Bagi kita. Iya. Mau nggak dibodohi orang? Enggak. Kalau kita pinter, banyak nggak teman kita? Banyak. Kalau kita bodoh? Enggak ada yang mau kawan ya kan, karena kita bodoh. Tetapi dalam Islam itu tidak ada kata bodoh. Yang ada apa? Malas
Belajar. Iya, malas belajar. Kan dia bilang malas belajar pangkal rajin belajar pangkal iya, pangkal pintar, pangkal pandai ya nak ya. Jadi, semuanya anak-anak ibu ini harus apa? Harus rajin belajar. Bagaimana caranya? Yaitu rajin membaca. Ayo, dengarkan ibu lagi dah aku. Tadi surah Al-Alaq surah yang keberapa? Masih ingat? Surah yang keberapa diturunkan? Surah yang keberapa? 90. Iya, surah yang ke-96 di dalam Al-Qur'an. Iya. Surah Al-Alaq diturunkan di mana? Di mana anakku sayang? Di mana? Iya, di Mekah. Kalau bahasa Arabnya apa namanya? Siapa yang tahu? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab Mekah apa anakku? Makiyah. Masih ingat kan? Nah, kalau Mekah bahasa Arabnya Makiyah. Kalau Madinah apa itu? Bahasa Indonesianya? Maaf ya, kalau Madinah bahasa Arabnya apa? Madaniyah ya. Oke. Surah Al-Alaq ya memerintahkan kita untuk rajin membaca. Selain itu, surah Al-Alaq juga menerangkan bahwasanya kita itu tercipta dari segumpal apa tadi katanya? Iya, segumpal apa? Segumpal darah. Nah, segumpal darah. Tahu darah kan? Siapa sini yang nggak punya darah? Ada semua kan? Iya. Kalau udah nggak punya darah berarti dia apa? Iya, meninggal. Kalau orang meninggal ada darahnya? Ada darahnya? Tidak ada. Jadi kita itu tercipta dari segumpal darah. Ya, berarti dalam tubuh kita ini terdiri dari gumpalan darah. Oke. Kalau kita kekurangan darah apa yang terjadi? Oyong nggak? Oyong kan? Darah kita rendah. Iya, udah pernah kan? Iya, jalan pun muter-muter. Iya. Kenapa? Namanya kita manusia hidup, namanya kita makhluk hidup ya. Perlu apa? Perlu darah. Ada boleh nggak kalau kelebihan darah? Boleh nggak? Nggak boleh juga. Kenapa? Pernah dengar sakit darah tinggi? Pernah dengar nggak? Pernah nggak? Iya, pernah. Iya, itu karena apa? Kelebihan darah. Oke, lanjut lagi ya. Perintah membaca tadi. Ayo, siapa di sini yang tadi malam belajar? Oke, Alif. Terus Alif belajar apa tadi malam aku sayang? Belajar apa anakku? Iya, terutama belajar apa nak? Belajar baca. Jangan ditinggalkan, belajar baca. Ingat ya, belajar baca. Iya. Bu, bacanya banyak, Bu. Boleh. Bu, bacanya cuma sedikit. Boleh, tapi alangkah baik dan alangkah lebih bagusnya banyak. Kenapa? Rajin membaca itu buat kita buat kita pandai. Udah gitu lancar jadinya kita. Kalau kita membaca rajin ya, cara membaca kita nanti akan lebih lancar. Di sini siapa yang masih membacanya masih Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata anak ibu udah pada semua baca, udah lancar semua ya. Kalau kira-kira ibu tes baca boleh nggak? Boleh ya. Nanti. Kalau udah habis pelajaran baru ibu tes membaca ya. Untuk kali ini kita akan menerangkan surah Al-Alaq aja. Tadi surah Al-Alaq diturunkan di mana? Tadi ibu ulang? Di Mekah. Ada berapa ayat surah Al-Alaq semuanya? 19. Tetapi yang dipelajari ada berapa? Iya, ada 5. Iya. Surah Al-Alaq memerintahkan untuk apa? Memerintah untuk apa sama kita? Membaca. Iya, membaca. Dan itu apa lagi isinya? Bahwasanya kita itu diciptakan dari apa? Segumpal darah. Oke, siapa nabi dan rasul kita yang menerima wahyu yang pertama? Siapa? Nabi? Iya, Nabi Muhammad yang menerima pertama kali surah Al-Alaq. Siapa yang menyampaikan?
Pintar. Malaikat siapa namanya tadi? Iya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini diperintahkan oleh siapa? Hah? Iya, pandai Yusuf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sudah paham? Sudah paham? Betul. Oke. Nabi Muhammad pertama kali kan tadi kan menerima wahyu di Gua Hira. Siapa di sini yang udah pernah ke gua? Gak mesti ke Gua Hira loh. Kalau ke sana kan terlalu jauh. Siapa di sini yang pernah ke Gua Hira? Siapa? Ke Gua Hira. Pokoknya ke gua lah. Nggak mesti ke Gua Hira. Kalau ke Gua Hira kita kan terlalu jauh. Duit kita pun nggak cukup, ya kan? Nah, di sini siapa yang pernah ke gua? Ada? Ada yang pernah? Nggak ada. Nggak pernah. Iya. Sama ibu juga nggak pernah ya nak ya. Iya. Nabi Muhammad itu, ya. Nabi Muhammad itu dia ya. Menerima wahyu yang pertama itu di Gua Hira, yaitu dengan cara apa? Berdiam diri. Berdiam diri. Apalagi? Tidak ada keramaian, sendiri di situ ya kan? Nah, disitulah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali. Keadaan Nabi Muhammad waktu menerima wahyu bagaimana? Apa tadi katanya? Menggigil kedinginan. Nah, ya. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dalam keadaan apa? Bagaimana dia keadaannya? Menggigil kedinginan, ya nak ya. Kalau kita menggigil karena apa? Karena demam, ya kan? Kalau kita demam, ya panas kita tinggi, pasti kita kedinginan. Iya, sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, ya pertama kali menerima wahyu. Dia menggigil kedinginan. Sudah paham sampai sini? Sudah? Kalau ibu kasih pertanyaan bisa? Oke. Alpin, ada berapa ayat semuanya jumlah surah Al-Alaq? Ada berapa tadi? 19 ayat. Berapa? 19. Pinter, ada 19 ayat. Pandai, tepuk tangan dong. Berarti masih ingat. Nah, apa ini ya? Marwah, yang kita pelajari ada berapa ayat surah Al-Alaq Marwah? Pandai, Marwah pinter. Oke, lanjut. Rani. Nah, surah Al-Alaq diturunkan di mana Rani? Pandai, pinter. Apa? Lagi siapa lagi bertanya nih ya? Usop. Siapa Nabi dan Rasul kita sayang tuh? Siapa Nabi? Pandai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pandai anak ibu ya. Lagi Andeca nih, Andeca. Siapa tadi yang menyampaikan wahyu? Malaikat siapa namanya? Idris. Siapa? Malaikat siapa? Jibril. Siapa? Iya, Iya, malaikat Jibril. Oke, pintar. Ternyata anak ibu semuanya pintar-pintar ya. Udah paham semua berarti kan? Nah, ini Niko, Ciko Jericho. Ciko Jericho. Kita kan ini manusia, Ciko. Nah, kita diciptakan dari apa tadi katanya? Darah. Oh, pandai, darah. Pintar. Baik, pandai sayangku. Darah ibunya nggak dengar ya, maaf ya. Darah katanya, iya. Kita diciptakan dari segumpal darah. Oke, ternyata anak ibu sudah paham semuanya ya. Ibu ulang-ulang itu aja terus. Bahasanya, ya kan? Pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu yaitu surah Al-Alaq, ya. Diturunkan di mana? Di Mekah. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Di mana? Di Gua Hira. Ditempatkan di mana? Di kota Mekah. Lagi apa lagi tadi? Surah Al-Alaq terdiri berapa ayat tadi? Yang kita pelajari ada 5. Seluruh surah Al-Alaq ada berapa tadi? Ada 19. Oke. Sudah paham? Kalau gitu kita lanjutkan. Bisa ibu kasih LKPD? Iya, soal ya untuk dikerjakan bisa? Oke, semua sekarang ambil buku agamanya, keluarkan sayangku.
Semua sudah dibuka buku agamanya? Sudah, oke, sudah. Udah ada soalnya atau LKPD-nya sudah? Iya. Yang pertama, nomor 1 apa soalnya? Wahyu yang pertama kali apa? Wahyu yang pertama kali apa itu? Wahyu pertama kali apa? Iya, wahyu pertama kali turun ya. Wahyu pertama kali turun adalah surah. Nah, di sini ada jawaban A, B, C, D ya sayangku. Dah. Untuk yang kedua, surah Al-Alaq terdiri dari berapa ayat katanya tadi? Nah, ada berapa ya? Sini ada 4, 6, 19, 10 yang mana? Tadi udah tahu kan? Pinter. Diam. Yang ketiga, Al-Alaq mempunyai arti katanya apa tadi? Segumpal? Segumpal darah. B apa ini? Yang B bacanya bacalah. C apa? Pencipta. D apa? Manusia. Oke. Sekarang yang keempat. Surah Al-Alaq. Apa ini aku? Surah Al-Alaq apa ini? Surah Al-Alaq menempati urutan surah yang keberapa? Tadi ada A 114, B 112, C 96, D 111. Dan yang kelima, Iqra. Apa itu Iqra apa? Iqra bismi rabbikal ladzi titik. A apa? B apa? C apa dan D ya? Disilang mana jawaban yang paling benar. Udah paham semua? Ayo dikerjakan. Siap semuanya? Kalau udah siap, per kelompok dikumpulnya. Dikumpulnya per kelompok. Ini ketua kelasnya berdua sama Mita. Ini Marwah satu kelompok. Ini siapa namanya? Ferdi. Ini Andeca, Andesi. Yang ini apa namanya? Rezi. Baru yang ini siapa namanya? Ini Alibata Sajim Haho. Baru yang ini Abdul. Ayo kumpulkan ke depan. Ketuanya mari. Kasih ibu. Kasih ibu sayangku cepat. Biar kita koreksi. Ayo. Lanjut sayang. Sini sayangku, lanjut. Oke, sini. Ini sayangku, sini apa ibu? Udah semua kan? LKPD-nya sudah dikumpul, sudah ibu periksa. Ternyata nilainya itu luar biasa. Hampir semua nilainya 100. Oke, salah satunya siapa yang nilai 100? Usup, nilainya 100. Tepuk tangan dong. Dan siapa lagi tadi ibu ingat ya? Marwan nilainya berapa? 100. Tepuk tangan dong. Nggak semua ibu sebutkan ya, hanya 2 saja ibu sebutkan. Ternyata anak ibu ini ya paham apa yang sudah ibu jelaskan. Iya, sudah paham semua kan? Iya, sudah bisa menjawab soal dengan benar, ya kan? Nilainya pun bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Oke. Ternyata anak ibu semua pintar-pintar. Oke. Biar semangat. Ayo, tepuk hindian dulu, ketua kelas. Tepuk hindian. Oke, mantap ya. Semangat kan? Semangat. Oke. Kita akhiri pelajaran kita. Ibu sedikit ingin menyimpulkan ya. Coba diperhatikan di depan. Yang pertama, nama surah Al-Alaq diambil dari ayat keberapa tadi? Yang kedua. Yang itu yang kedua apa? Al-Alaq artinya apa? Segumpal darah. Yang ketiga, surah Al-Alaq merupakan wahyu yang pertama, ya kan? Sebagai tanda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang keempat, wahyu pertama diterima saat berhalawah di Gua Hira, artinya berdiam diri, ya nak ya, di Gua Hira. Yang kelima, surah Al-Alaq membawa perintah agar kita membaca. Yang keenam, manusia diciptakan dari segumpal darah.
Dan yang terakhir, membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Jadi, kalau kita tidak bisa baca, mustahil bisa jadi pintar. Jadi kalau orang udah pandai baca, apalagi rajin membaca, akan menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, yang bisa membanggakan kedua orang tua. Ya, ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tahu apa enggak maksudnya? Maksudnya itu kita menuntut ilmu sampai sejauh-jauhnya, artinya kemana aja terserah. Yang penting niatnya belajar. Dan kita menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Tahu nggak sampai ke liang lahat? Sampai mati. Berarti belajar itu dituntut sama kita, artinya sampai kita mati. Ya, sampai kita mati. Berarti nggak ada putus ya kan? Berarti sudah mati barulah putus. Sudah paham? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan ini kita ucapkan apa? Alhamdulillahirobbil. Oke, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Ayo, 1, 2, 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.